Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, adik-adik mahasiswa sekalian? Semoga hari ini kita selalu sehat walafiat dan seterusnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi bimbingan praktik klinik kita yang kemarin yang belum selesai. Hari ini kita lanjutkan. Yang terakhir kemarin kita mempelajari subtopik tentang prinsip-prinsip dalam bimbingan klinik. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah syarat dan kriteria pembimbing klinik. Jadi yang pertama itu berpengalaman dan kompeten di lingkungan klinik, serta memiliki pengetahuan keilmuan yang dalam dan luas, minimal memiliki latar belakang pendidikan setara dan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Jadi di sini jelas bahwa seorang pembimbing klinik untuk mahasiswa misalnya D4 kebidanan, ya pembimbing klinik harus berlatar belakang minimal sama, yaitu setara, misalnya sesama pendidikan D4 itu yang pidanannya. Kemudian berpengetahuan dan berpengalaman. Jadi menjadi seorang pembimbing klinik mestinya sudah memiliki pengalaman dan serta kompeten di lingkungan klinik. Yang kedua, berjiwa pemimpin. Seorang pembimbing klinik mestinya memiliki jiwa pemimpin karena akan mengarahkan, membimbing, terus mengambil keputusan ketika dalam proses bimbingan. Kemudian yang ketiga, mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Seorang pembimbing klinik kalau tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik, bagaimana dia akan berkomunikasi, memberi bimbingan ke mahasiswa maupun ke klien. Jadi tidak bisa tanpa kemampuan ini. Kemudian yang keempat, mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan. Jadi setelah melakukan pelayanan, itu kan kita secara bertahap melakukan anamnesa dan sebagainya, dan akhirnya kita harus mampu mengambil keputusan untuk memberikan terapi apa yang kita berikan atau asuhan kebidanan apa yang akan kita berikan kepada ibu tersebut atau klien kita. Kemudian yang kelima, mempunyai kemampuan dalam mengajar. Ya, seorang pembimbing klinik ya harus mampu mengajar, memberikan ilmu, berbagi ilmu pengetahuan, mampu mendidik mahasiswanya atau peserta didik yang akan melakukan praktik klinik. Jadi berkemampuan itu penting karena akan mengajarkan kepada mahasiswa didiknya, misalnya bagaimana melakukan pertolongan persalinan atau bagaimana melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi kalau tidak ada kemampuan mengajar, mahasiswa tidak dapat memahami apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang keenam, tidak mempunyai sikap yang menilai terlalu awal pada rekan kerja. Di sini harusnya seorang pembimbing klinik jangan cepat sekali mengambil atau menilai kemampuan rekan kerja, terutama misalnya terjadi hal-hal yang menurut laporan mahasiswa yang satu bahwa terjadi penyalahgunaan tindakan, misalnya ada temannya yang memberikan penyuntikan atau pemberian obat yang tidak tepat dosis tanpa diselidiki terlebih dahulu. Dia langsung mengambil si A ini langsung mengambil keputusan bahwa si anak tidak dapat hukuman misalnya tidak boleh mengikuti lagi kegiatan bimbingan klinik tanpa diselidiki terlebih dahulu. Gitu. Jadi seorang pembimbing atau CI itu
jangan ujuk-ujuk langsung mengambil keputusan kalau belum diselidiki benar tidaknya. Kemudian yang ketujuh, mempunyai fleksibilitas untuk berubah. Jadi mempunyai fleksibilitas ini maksudnya kalau ada pengetahuan atau ilmu baru atau keterampilan baru, ya legowo menerima bahwa ada pengetahuan atau keterampilan baru yang lebih baik dari yang selama ini ia lakukan. Jadi menerima dan legowo bahwa hal ini adalah pengetahuan baru. Kadang-kadang yang senioritas tidak menerima bahwa ada hal baru, ilmu pengetahuan yang baru yang telah berkembang selama ini. Mereka tidak menerima bahwa itu adalah dianggap hal yang tidak baik atau menyindir atau ingin menjatuhkan mereka gitu. Padahal pengetahuan ini kan biasanya tindakan atau hal baru itu biasanya dilakukan penelitian bahwa selama ini misalnya memberikan alkohol pada tali pusat misalnya sudah tidak diperbolehkan lagi, atau memberi betadin zaman dulu kan. Nah, untuk yang nggak mau menerima tadi masih saja dipakai gitu. Jadi mereka tidak menerima bahwa hal itu adalah sesuatu yang dianggap baru karena mereka merasa dulunya juga aman-aman saja, tidak ada, padahal kebetulan saja dia tidak menemukan kejadian itu begitu. Yang ke-8, mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembelajaran individu. Jadi setiap mahasiswa atau peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Satu anak tidak bisa disamakan dengan satu anak yang lain. Kadang-kadang yang satu penangkapannya lambat, kemampuan untuk menangkap pelajaran itu kurang, kemampuan berketerampilannya kurang, ya maka harusnya dia lebih intensif kita bimbing dibandingkan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi pembimbing klinik. Yang pertama, seorang pembimbing klinik itu harus kompetensinya adalah sebagai perawat atau bidan. Jadi dalam hal ini kemampuan teoritis mereka dan pengetahuan pelayanan klinis, keterampilan dan sikap mereka terhadap praktik, baik misalnya kalau yang di kebidanan ya praktik kebidanan, ini termasuk mereka untuk mengintegrasikan teori dan praktik. Jadi mampu menggabungkan antara teori dan praktik, menggunakan ilmu pengetahuan yang selama ini sebagai dasar untuk mengajar, mampu bekerja sama dengan supervisor klinis, dan membimbing siswa dalam praktik klinik dan mengevaluasi secara kritis pengetahuannya. Jadi seorang OCI itu ya kompetensinya kalau bidan ya mestinya bidan gitu. Jadi dia ketika melakukan evaluasi ya mampu, karena memang CI ini dididik sebagai seorang bidan dan mampu melakukan evaluasi sesuai praktik kebidanan. Dan yang kedua, kompetensi dalam pengajaran pedagogikal. Di sini terdapat proses transmisi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menciptakan jenis suasana pembelajaran yang dilakukan pembimbing klinik dalam meningkatkan belajar siswa. Jadi membimbing mahasiswa menuju self-directed learning dan mendorong mahasiswa untuk selalu berpikir kritis. Jadi semua yang dipelajari itu akhirnya mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mampu mengambil keputusan sendiri dan mampu menegakkan diagnosa apa yang akan dilakukan, penata laksanaan apa yang akan diberikan pada klien tersebut. Kemudian yang ketiga, kompetensi dalam melakukan evaluasi.
Jadi mengacu pada jenis dan jumlah umpan balik yang diterima mahasiswa menerima dari pembimbing klinik, baik mengenai karakter pribadinya, tingkat pengetahuan teori, dan keterampilan klinis. Kemampuan pembimbing klinik di sini dalam melakukan self-assessment terhadap kompetensi sebagai seorang bidan pendidik diperlukan secara signifikan karena membantu mereka untuk dapat memahami diri mereka lebih baik dan mengembangkan pengajaran bagi anak-anak didik tadi. Kemudian yang keempat, faktor personal. Di sini mencakup keseluruhan sikap individu, kecenderungan emosional dan karakter yang mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan pengajaran atau status hubungan interpersonal, tetapi dapat mempengaruhi mereka. Jadi kadang-kadang emosi atau psikologis anak-anak itu kadang-kadang terganggu pada saat mereka melakukan bimbingan klinis, ya tidak hanya di lapangan saja, kadang-kadang di pendidikan, di kampus juga mereka kalau terjadi gangguan psikis misalnya dari rumah saja, misalnya orang tua atau keluarga ada masalah, kadang-kadang anak-anak di kampus itu semangatnya berkurang, kerjaannya ngelamun. Jadi kadang-kadang ini yang berbahaya kalau di lapangan. Mereka lalai, akhirnya akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Jadi anak-anak yang seperti ini, mahasiswa yang seperti ini harus benar-benar diawasi, dipantau. Kemudian yang kelima, hubungan dengan mahasiswa. Ini melibatkan timbal balik atau komunikasi antar dua orang atau lebih, termasuk komunikasi terapeutik spesifik antara si A dan mahasiswa. Jadi ini berpengaruh hubungan antara si A dan mahasiswa. Kalau si A yang ada pengalaman itu ada beberapa si A yang tidak menyukai satu mahasiswa dan mahasiswa ini selalu dibuat-buat seolah-olah dia bermasalah. Dan komunikasi akhirnya tidak terjadi komunikasi terapeutik antara si A dan mahasiswa. Akhirnya mahasiswa tidak nyaman dalam memberikan pelayanan di lahan. Selanjutnya, peran dan fungsi pembimbing klinik. Sebagai yang pertama itu adalah sebagai guru atau pendidik, ya. Jadi peran si A di sini harus terlibat dalam perencanaan pendidikan. Dia memotivasi peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Jadi di sini memang peran seorang pendidik. Jadi mendidik anak-anak agar mampu melakukan kegiatan praktik klinik dengan baik dan lancar. Kemudian sebagai bidan profesional, di sini si A terlibat dalam proses mentoring, memberikan gambaran terkait pengembangan karir dalam kebidanan secara profesional. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin di slide yang kemarin itu, bahwa seseorang mentoring ya dia harus menunjukkan, si A yang berperan sebagai mentoring itu harus menunjukkan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengembangan karir seorang bidan. Jadi benar-benar menunjukkan kegiatan seorang bidan profesional itu seperti apa. Kemudian sebagai role model, jadi di sini si A harus bekerja sesuai dengan standar profesional sebagai agen sosial dan sebagai anggota profesi yang memiliki pengetahuan, kompetensi, care, dan profesional. Ya, jadi sebagai role model jangan memberikan contoh yang tidak baik. Misalnya melakukan hal-hal yang dilarang yang tidak sesuai dengan Permenkes, misalnya memberikan sitotek tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya. Misalnya sudah tahu nih pasien bermasalah, misalnya kasus preeklampsi berat, ya mestinya tidak ditangani oleh kita bidan di praktek di BPM, malah ditolong
di rumah, mestinya kan dirujuk gitu. Jadi berilah ke mahasiswa itu contoh yang memang baik, yang akan dibawanya ke depan. Mungkin sampai di sini dulu topik kita tentang metode pembimbing klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.